Pernahkah antum merasa begitu lelah batin dan fisik, seolah sudah berlari kencang mengejar rizki namun hasilnya hanya cukup untuk makan hari ini saja? Atau bahkan, antum sedang terhimpit hutang yang menumpuk hingga rasanya dada ini begitu sesak dan dunia terasa semakin sempit? Jika antum sedang merasakan beratnya ujian tersebut, cobalah untuk berhenti sejenak, letakkan segala beban di pundak itu, dan tarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan gemuruh di dada. Tenangkan hati antum sekarang juga, karena sesungguhnya Allah tidak pernah tidur. Dan insya Allah melalui pertemuan kita kali ini, kita akan menjemput sebuah kunci rahasia dari langit yang bisa jadi adalah jawaban tunai atas doa-doa antum selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali sahabat nafas langit yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesempatan untuk memperbaiki diri di hari yang mulia ini. Tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Bahkan kehadiran antum mendengarkan video ini pun adalah bagian dari skenario indah Allah yang ingin menyapa hambanya. Saya berdoa dengan tulus dari hati yang terdalam untuk antum semua. Semoga siapa saja yang mendengarkan suara ini hingga tuntas, Allah angkat segala kesusahannya, Allah luaskan rizkinya sederas air hujan yang turun dari langit, dan Allah ganti segala kesedihan dengan kebahagiaan yang tak terduga. Semoga rumah tangga antum senantiasa diberkahi sakinah, mawaddah, warohmah, serta dijauhkan dari segala kefakiran, kemiskinan, dan lilitan hutang yang memberatkan pikiran. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat nafas langit, hidup di dunia ini memang seringkali penuh dengan teka-teki yang tidak bisa kita pecahkan hanya dengan mengandalkan logika manusia semata. Kadang kita merasa sudah bekerja paling keras, berangkat paling pagi dan pulang paling malam, memeras keringat hingga tulang terasa remuk. Namun rizki rasanya masih saja tersendat di tengah jalan. Rasa cemas akan masa depan seringkali menghantui tidur kita, membuat kita bertanya-tanya, kapankah pertolongan itu akan datang menghampiri? Perasaan sempit dan takut kekurangan adalah hal yang manusiawi, namun jangan sampai perasaan itu membuat kita berburuk sangka kepada Sang Pencipta. Padahal, kita memiliki Tuhan yang Maha Kaya, Zat yang menggenggam seluruh perbendaharaan langit dan bumi tanpa terkecuali, yang kekayaannya tidak akan pernah habis meski dibagikan kepada seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dengan sangat tegas dalam Al-Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 58, yang berbunyi bahwa sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ayat ini adalah jaminan mutlak bagi kita semua, sebuah pondasi iman yang harus kita tancapkan dalam hati bahwa rezeki itu bukan hasil dari kekuatan otot kita, melainkan murni kasih sayang dan pemberian dari Allah. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui password atau kunci pembuka pintu rezeki tersebut agar mengalir deras ke dalam kehidupan kita. Ada waktu-waktu istimewa dan kalimat-kalimat agung yang jika dipadukan dengan keyakinan penuh mampu menggetarkan arsy Allah dan mendatangkan pertolongan yang tidak masuk akal. Kita akan membahas sebuah amalan ringan yang tidak memakan waktu lama namun memiliki dampak yang luar biasa dahsyat jika diamalkan di waktu yang tepat, khususnya setelah waktu subuh di mana para malaikat pembawa rezeki sedang turun ke bumi. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tadinya hidup dalam kekurangan, tiba-tiba Allah cukupkan kebutuhannya dengan cara yang ajaib setelah mereka istiqomah menjaga hubungan dengan Allah melalui zikir-zikir pilihan ini. Bukan sihir dan bukan sulap, ini adalah janji Allah kepada hambanya yang mau mengetuk pintu rahmatnya dengan adab dan tata cara yang benar. Harapan itu masih ada dan sangat nyata selama antum mau membuka hati untuk menerima tuntunan yang diajarkan oleh para ulama dan orang-orang soleh terdahulu. Sebelum kita menyelami amalan indah ini lebih jauh dan membuka rahasia kalimat zikir tersebut, saya mengajak antum dengan rendah hati untuk meluangkan waktu sejenak menekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan dakwah kita bersama. Silahkan juga tuliskan di kolom komentar kata hadir beserta kota asal antum menonton saat ini, agar kita bisa saling menyapa, saling mendoakan, dan mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim di seluruh penjuru dunia. Karena doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak diketahui itu sangatlah mustajab. Sahabat nafas langit, saya sangat mengerti bahwa berbicara tentang kesabaran di tengah himpitan ekonomi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.
apalagi jika perut sedang lapar dan tagihan sudah menumpuk di depan mata. Rasanya mungkin hati ini ingin menjerit, bertanya-tanya, mengapa ujian ini begitu berat, dan mengapa jalan keluar seolah tertutup rapat tanpa celah sedikit pun bagi kita untuk bernafas lega. Kita seringkali merasa sudah melakukan segala cara, mengetuk setiap pintu peluang, melamar pekerjaan ke sana kemari, hingga mencoba berbagai usaha dagang. Namun hasilnya nihil, dan justru kerugianlah yang kita dapatkan. Di saat-saat hening di sepertiga malam, mungkin air mata antum menetes tanpa suara, menahan beban sebagai tulang punggung keluarga yang tidak boleh terlihat lemah di hadapan anak dan istri. Perasaan lelah itu sangat wajar. Perasaan takut itu sangat manusiawi, dan antum tidak sendirian dalam merasakan kecemasan akan hari esok yang belum pasti. Namun, izinkan saya mengingatkan satu hal yang mungkin sering kita lupakan saat sedang panik, yaitu bahwa rizki itu tidak pernah tertukar dan tidak akan pernah salah alamat. Seringkali saat kita merasa mentok dan semua pintu dunia tertutup di hadapan wajah kita, itu adalah cara Allah yang penuh kasih sayang untuk memaksa kita mengetuk satu-satunya pintu yang tidak pernah dikunci, yaitu pintu rahmat-Nya. Allah ingin kita berhenti berharap kepada makhluk yang sama-sama lemah dan kembali bergantung sepenuhnya hanya kepada Zat yang Maha Kaya. Mari kita merenung sejenak dengan mengingat sebuah kisah yang sangat menggugah jiwa, sebuah kisah tentang ketawakalan mutlak dari seorang wanita mulia, Ibunda Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan kondisi beliau saat itu, ditinggalkan di tengah padang pasir tandus yang kering kerontang, tanpa ada pepohonan, tanpa sumber air, dan tanpa seorang pun manusia yang bisa dimintai pertolongan. Secara logika manusia dan perhitungan matematika duniawi, itu adalah situasi mati. Situasi di mana harapan hidup hampir 0% bagi seorang ibu dan bayi yang masih merah. Namun, lihatlah apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar. Beliau tidak berdiam diri meratapi nasib, melainkan beliau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwa sebanyak 7 kali sebagai bentuk ikhtiar atau usaha maksimalnya. Dalam kisah tersebut, terdapat pelajaran tauhid yang sangat mahal bagi kita yang sedang sempit rizki hari ini. Perhatikanlah bahwa air Zam-Zam yang menyegarkan itu justru tidak keluar dari tempat Ibunda Hajar berlari dan berlelah-lelah. Air kehidupan itu justru memancar deras dari hentakan kaki kecil Nabi Ismail yang sedang menangis, dari tempat yang tidak disangka-sangka dan dari arah yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Allah ingin menunjukkan kepada kita melalui kisah ini bahwa tugas kita hanyalah menyempurnakan ikhtiar dan mengetuk pintu langit, sedangkan hasil dan rizki adalah hak mutlak Allah yang seringkali datang dari jalan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah antum duga. Ibunda Hajar mengejar air dengan usahanya, namun Allah Al-Fattah, Zat yang Maha Pembuka, membukakan mata air dari jalan lain sebagai hadiah atas kepasrahan totalnya. Sahabat nafas langit yang dimuliakan Allah, kisah ini mengajarkan kita bahwa ketika pintu rezeki di bumi terasa terkunci rapat, itu tandanya kita harus memanggil pemegang kunci yang sesungguhnya. Jangan sampai kesibukan kita mengejar dunia membuat kita lupa menyebut namanya yang agung. Padahal di tangannya lah segala perbendaharaan langit dan bumi berada. Seringkali kita terlalu sibuk mengeluh, aduh susahnya hidup ini, sampai lupa memanggil, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razak. Padahal dua nama ini adalah kunci kombinasi dahsyat untuk membuka gembok kesulitan hidup yang paling berkarat sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk meneguhkan hati kita dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Janji Allah ini adalah janji yang pasti dan tidak mungkin diingkari, bahwa syarat turunnya keberkahan bukanlah seberapa keras otot kita bekerja, melainkan seberapa kuat iman dan takwa kita yang terhunjam di dalam dada. Ketika antum merasa jalan di depan buntu, ingatlah bahwa antum memiliki Allah Al-Fattah yang Maha Pembuka segala jenis pintu, baik itu pintu rezeki, pintu jodoh, pintu solusi, maupun pintu hati manusia. Dan ketika antum merasa dompet antum kosong, ingatlah bahwa antum memiliki Allah Ar-Razak yang Maha memberi rezeki tanpa batas dan tanpa perhitungan,
yang sanggup memberi makan ikan di dasar lautan terdalam dan cacing di dalam batu yang keras. Jika makhluk sekecil itu saja dijamin rezekinya dan tidak pernah dilupakan oleh Allah, lantas bagaimana mungkin Allah akan menelantarkan antum, hambanya yang beriman dan bersujud kepadanya? Maka dari itu, mulai hari ini, mari kita ubah cara kita memandang masalah ekonomi dan kesulitan hidup yang sedang kita alami. Jangan lagi melihat masalah itu sebagai jalan buntu, tetapi lihatlah sebagai panggilan mesra dari Allah agar antum mendekat dan merengek kepadanya dengan menyebut nama-nama indahnya. Ada sebuah amalan zikir sederhana yang menggabungkan dua asma Allah yang agung ini, yang jika diamalkan dengan kesungguhan hati, insya Allah mampu mendobrak pintu rezeki yang selama ini tertutup. Persiapkan hati antum, karena sesaat lagi kita akan membahas bagaimana cara mengamalkan kunci rahasia ini agar keajaiban pertolongan Allah segera hadir di tengah-tengah keluarga antum. Sahabat nafas langit yang dirahmati Allah, sampailah kita pada inti pembahasan yang insya Allah akan menjadi titik balik perubahan dalam kehidupan antum mulai hari ini. Jika antum bertanya, kalimat apakah yang mampu mengetuk pintu langit dan merayu Allah agar menurunkan rezekinya dengan segera? Jawabannya terletak pada dua Asmaul Husna yang sangat agung, yaitu Ya Fattah, Ya Rozak. Amalan ini bukanlah mantra ajaib, melainkan bentuk pengakuan total seorang hamba yang lemah kepada Tuhannya yang Maha Perkasa. Sebuah deklarasi bahwa kita tidak mampu membuka jalan sendiri dan tidak mampu mencari makan sendiri tanpa campur tangannya. Mengapa para ulama dan orang-orang soleh sangat menganjurkan untuk mendawamkan atau merutinkan zikir ini, terutama di waktu pagi setelah subuh? Mari kita selami maknanya satu persatu agar zikir yang kita ucapkan tidak sekadar sampai di tenggorokan, tetapi benar-benar menghunjam ke dalam hati sanubari. Ya Fattah, artinya wahai Zat yang Maha Pembuka. Nama ini memiliki energi yang luar biasa untuk membuka segala sesuatu yang tertutup, buntu, atau terkunci dalam hidup kita. Mungkin saat ini pintu rezeki antum tertutup, pintu hati atasan atau klien antum tertutup, atau pintu peluang usaha antum seolah digembok rapat oleh keadaan ekonomi yang sulit. Dengan memanggil Ya Fattah, antum sedang memohon kepada Allah untuk mendobrak kebuntuan itu dengan kuasanya, membuka jalan yang menurut logika manusia sudah tidak ada jalannya, dan membuka simpul-simpul kesulitan yang melilit antum selama ini. Kemudian kita menyandingkannya dengan Ya Rozak, yang artinya, wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki. Perhatikanlah bahasa Al-Quran yang sangat indah. Allah menyebut dirinya Ar-Rozak, bukan sekadar rozik. Ini menunjukkan makna mubalaghah atau sangat sering dan sangat banyak dalam memberi. Artinya, Allah tidak hanya memberi rezeki sekali lalu berhenti, tetapi Allah memberi rezeki secara terus-menerus, berulang-ulang dan tanpa henti kepada makhluknya, bahkan sebelum kita memintanya. Ketika antum menggabungkan Ya Fattah, Ya Rozak, antum sedang berdoa, Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki yang tertutup bagi hamba, dan curahkanlah rezeki itu secara terus-menerus tanpa putus. Lantas, bagaimanakah cara mengamalkannya agar berdampak dahsyat bagi kehidupan antum dalam waktu singkat, bahkan dalam hitungan hari? Waktu terbaiknya adalah tepat setelah antum selesai menunaikan sholat subuh, di saat suasana masih hening dan pintu-pintu langit sedang terbuka lebar untuk menerima doa hamba-hambanya. Jangan terburu-buru beranjak dari sajadah antum, jangan dulu meraih handphone untuk mengecek pesan duniawi, tetapi duduklah dengan tenang menghadap kiblat. Pejamkan mata antum sejenak, hadirkan rasa butuh yang amat sangat kepada Allah. Bayangkan hajat-hajat antum, hutang-hutang antum, dan wajah keluarga yang antum nafkahi. Dalam keheningan itu, bacalah Ya Fattah, Ya Rozak sebanyak 11 kali saja. Mengapa 11 kali? Bilangan ini adalah bilangan witir atau ganjil yang disukai Allah. Jumlah yang ringan namun cukup untuk melatih keistiqomahan atau konsistensi kita di tahap awal. Ucapkanlah dengan perlahan, penuh penghayatan, dan jangan tergesa-gesa. Ya Fattah, Ya Rozak, rasakan getarannya di dada. Biarkan maknanya meresap ke dalam jiwa bahwa hanya Allah lah yang bisa menolong antum saat ini.
Setelah selesai membacanya 11 kali, tutuplah dengan doa permohonan yang spesifik menggunakan bahasa antum sendiri, mintalah jalan keluar atas masalah ekonomi yang sedang menghimpit antum dengan keyakinan penuh bahwa Allah sedang mendengar di hadapan antum. Dasar dari amalan ini berpegang teguh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah Asma'ul Husna, nama-nama yang agung, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Ayat ini adalah dalil terkuat yang menjadi landasan kita, bahwa berdoa dengan memanggil nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita adalah salah satu adab doa yang paling cepat dikabulkan. Jika kita sakit, kita panggil Ya Syafi, yang maha menyembuhkan, dan jika kita sempit rezeki, kita panggil Ya Fattah, Ya Razzaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam banyak hadis tentang keutamaan berzikir di waktu pagi, bahwa barang siapa yang duduk berzikir kepada Allah setelah sholat subuh hingga matahari terbit, maka baginya pahala yang besar dan keberkahan sepanjang hari itu. Sahabat nafas langit, cobalah tantang diri antum sendiri untuk melakukan amalan ringan ini dengan sungguh-sungguh selama 4 hari berturut-turut mulai besok subuh. Jangan pernah meremehkan amalan yang terlihat sederhana dan sedikit jumlahnya. Karena di sisi Allah, amalan yang paling dicintai adalah amalan yang rutin dilakukan meskipun sedikit. Seringkali, bukan banyaknya jumlah zikir yang mengubah nasib, melainkan seberapa tulus dan hancur hati kita saat memelas di hadapannya. Ketika antum menyerahkan urusan rizki ini sepenuhnya kepada Al-Fattah dan Ar-Razzaq, antum akan merasakan ketenangan yang aneh, seolah beban berat di pundak antum diangkat, dan disitulah keajaiban pertolongan Allah biasanya mulai berdatangan dari arah yang tak terduga. Sahabat nafas langit yang dimuliakan Allah, sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah renungan mendalam sebagai bekal antum melangkah keluar dari pintu kesulitan. Amalan Ya Fattah, Ya Razzaq yang kita bahas tadi sejatinya bukan sekadar alat tukar untuk mendapatkan uang semata, melainkan sebuah sarana untuk memperbaiki kabel koneksi kita kepada Sang Pemilik Rezeki yang mungkin selama ini terputus atau kendor karena dosa dan kelalaian kita. Ketika antum mulai merutinkan dzikir ini, perubahan pertama yang akan antum hasakan mungkin bukanlah jatuhnya uang dari langit-langit rumah secara tiba-tiba, melainkan perubahan suasana hati yang mendadak menjadi jauh lebih tenang, dada yang terasa lapang, dan keyakinan yang tumbuh begitu kuat. Itulah tanda awal bahwa Allah telah membuka Al-Fattah, pintu hati antum, dan ketahuilah bahwa ketenangan jiwa adalah modal utama untuk menjemput kekayaan harta yang sesungguhnya. Ingatlah sebuah prinsip kehidupan yang sangat penting ini. Janganlah kita mengejar rezeki seperti mengejar bayangan, karena semakin dikejar, ia akan semakin lari menjauh, membuat kita lelah tanpa hasil. Tetapi, kejarlah Sang Pemilik Rezeki, dekati Allah dengan rayuan zikir-zikir terbaik, perbaiki sholat kita, dan basahi lidah kita dengan asmanya. Demi Allah, jika antum berhasil memenangkan hati Allah, maka dunia dan segala isinya akan datang mengejar antum dalam keadaan tunduk dan hina. Rezeki itu akan datang melayani antum, bukan antum yang menjadi budak dari rezeki. Inilah rahasia hidup mendadak kaya yang sesungguhnya, yaitu kaya hati yang merasa cukup, qanaah, yang kemudian disusul dengan kecukupan materi yang diberkahi. Mungkin antum bertanya, Ustadz, apakah benar hanya dalam 4 hari hidup saya bisa berubah? Sahabatku, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kun fayakun. Jika Allah berkehendak detik ini juga antum menjadi miliarder, itu sangat mudah baginya. Namun, seringkali Allah menahan rezeki itu sebentar bukan karena Dia pelit, melainkan karena Dia ingin melihat seberapa serius antum mengetuk pintunya, seberapa sabar antum menanti, dan seberapa husnudzon atau berprasangka baik antum kepadanya. Jadikan 4 hari ke depan sebagai latihan awal kesetiaan antum. Jika dalam 4 hari belum terlihat perubahan materi, jangan berhenti. Itu tandanya Allah sedang mempersiapkan wadah yang lebih besar untuk menampung rezeki antum yang akan ditumpahkan pada waktu yang paling tepat dan paling indah menurut skenarionya.
Sebagai penguat semangat antum agar tidak mudah putus asa di tengah jalan, saya ingin menghadiahkan sebuah kutipan emas dari hadits qudsi yang sangat menggetarkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku." Kata-kata ini adalah jaminan tingkat tinggi dari langit. Jika antum berprasangka bahwa Allah akan menolong antum dengan zikir Ya Fattah, Ya Rozak ini, maka itulah yang akan terjadi. Namun jika antum ragu, cemas, dan berprasangka bahwa nasib antum akan begini-begini saja selamanya, maka itulah yang akan antum dapatkan. Maka, paksakan pikiran antum untuk yakin 100%. Buang semua keraguan, dan katakan pada diri sendiri, Allah bersamaku, Allah pasti menolongku. Sahabat nafas langit yang saya cintai karena Allah, tibalah kita di penghujung video ini. Saya mengajak antum semua untuk meniatkan amalan ini sebagai bentuk ikhtiar batin kita bersama. Jika antum berniat untuk mengamalkan zikir Ya Fattah, Ya Rozak ini sebanyak 11 kali setiap habis subuh, silakan ketik di kolom komentar sekarang juga dengan kalimat Bismillah, saya terima ijazahnya. Kalimat ini bukan sekadar komentar, tetapi sebagai akad niat yang disaksikan oleh ribuan malaikat dan ribuan sahabat yang juga membaca komentar antum. Semoga menjadi doa berjamaah yang diaminkan oleh semesta. Jangan lupa juga untuk meninggalkan jejak kebaikan dengan menekan tombol like, tanda antum menyukai tayangan positif seperti ini. Dan yang paling penting, silahkan tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus bersilaturahmi dan belajar bersama di video-video selanjutnya. Jika antum merasa video ini bermanfaat, bagikanlah kepada pasangan, keluarga, atau teman antum yang mungkin sedang berjuang dalam kesulitan ekonomi. Siapa tahu satu ketukan jari antum membagikan video ini menjadi jalan hidayah dan solusi bagi mereka, yang pahalanya akan mengalir deras kepada antum juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah milik saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya doakan antum semua, semoga esok pagi antum bangun dengan semangat baru, rezeki yang baru, dan harapan yang terwujud nyata. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bernafas dalam keimanan dan gantungkan harapan hanya ke langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.